Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kakak juga ingin mengucapkan selamat untuk adik-adik PA yang sudah dialihkan ke PT. Semangat untuk beribadah. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita saat dulu terlebih dahulu. Persilakan. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars PT. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mengangkat pujian dari Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah PT online hari ini, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami dan berkatilah pelayan firman yang akan menyampaikan, kiranya sesuai dengan firman-Mu, Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, dan berkatilah anak-anak-Mu yang mendengarkan, kiranya dapat menjalankan sesuai dengan firman-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita memasuki Mazmur pujian yang terambil dari Imamat 25 ayat 1-7. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah memasuki ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semua tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Demikianlah Mazmur pujian. Adik-adik, mari kita kembali mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 53, Tuhan Allah telah berfirman.
Shalom adik-adik, sekarang kita akan memasuki firman Tuhan yang terambil dari Imamat pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Adik-adik, biarkan Alkitabnya terbuka, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, maha pengasih, maha penyayang, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah memberkati kami hingga kami sekarang akan mengikuti ibadah dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami yang di rumah maupun kakak yang akan menyampaikan firman. Kiranya Engkau memberkati agar apa yang akan disampaikan boleh dimengerti oleh adik-adik juga. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan membacakan Alkitab kita. Ya, kita bacanya bersama-sama ya. Imamat pasal yang ke-25 ayat pertama sampai yang ke-7. Di bawah perikop Tuhan, Sabat dan Tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu dan janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dan penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. 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 Ya, silakan duduk kembali adik-adik. Shalom adik-adik. Jadi yang pertama-tama kakak mau mengucapkan selamat datang lagi ya untuk adik-adik yang baru dialihkan kemarin dari Pelkat PA ke Pelkat PT. Kakak harap yang kemarin sudah dialihkan bisa konsisten, kita sama-sama bertumbuh di Pelkat PT ini. Ya. Jadi pembacaan kita hari ini bercerita tentang bagaimana kalau sudah dapat, maka harus bersyukur. Jangan jadi orang yang serakah. Salah satu cara bersyukur adalah dengan memberi persembahan. Itu salah satu dari sekian banyak cara kita mengucap syukur. Jadi, jika kita memberi persembahan itu bukan untuk mendapatkan sesuatu, adik-adik, tetapi itu karena Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah mengasihi kita, dan itu adalah rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kemudian ini juga bercerita tentang hari Sabat. Adalah hari di mana salah satunya juga kita bisa merenungkan apa yang sudah terjadi, bersyukur apa yang telah terjadi pada hidup kita, adik-adik. Jadi merenung tuh biasanya malam hari sebelum tidur gitu biasanya adik-adik. Jadi ketika kita sebelum tidur biasanya kalau kakak kadang merenung gitu apa yang sudah terjadi dari pagi, siang, sore hingga malam sebelum tidur. Nah, kita mengingat-ingat kembali dari pagi, wah saya sudah bangun pagi, bersyukur bisa kembali beraktivitas. Karena banyak juga, bukan banyak juga ya, ada juga orang yang tidur malam hari
tahu-tahu udah bangun-bangun, lewat gitu. Nah, kalau kita yang masih diberi napas kehidupan, bersyukur kepada Tuhan. Kemudian di sini adik-adik, di hari Sabat ini dengan kondisi situasi sekarang, kita itu diajarkan untuk berbagi. Seperti ayat 6 tadi, kalau adik-adik baca, hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi upahan, dan bagi orang asing antaramu yang semuanya tinggal padamu. Nah, jadi kita diminta untuk berbagi seperti situasi yang sekarang ini. Jangan kita mau serakah gitu. Karena apa? Apa yang sudah kita punya ini itu memang dari Tuhan. Entah itu orang tua, teman yang baik, keluarga yang baik, saudara yang baik, itu semuanya dari Tuhan. Kalau kita merasa itu karena kehebatan kita, hati-hati adik-adik. Karena apa yang diberikan Tuhan bisa saja diambil juga sesuai keinginannya Dia. Seperti kita juga sekarang merasakan sehat, begitu Tuhan sentil sedikit kita, sakit langsung. Kalau sudah sakit baru kita memohon-mohon kepada Tuhan. Ya? Jadi kita jangan lupa bahwa semua yang ada di hidup kita itu semuanya daripada Tuhan. Dan itu hanya dari Tuhan untuk Tuhan kembali. Nah, di hari Minggu ini juga maksudnya hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu. Nah, perlu juga kita terlepas dari aktivitas kita sehari-hari gitu. Selain kita menyembah kepada Tuhan, perlu juga itu yang namanya canda gurau. Kita refreshing gitu. Supaya apa? Supaya kita juga namanya refreshing untuk merilekskan pikiran kita, supaya kita juga nggak gampang sakit. Tapi refreshing ya nggak tiap hari juga kan, gitu. Kita perlu juga bercanda dengan keluarga kita, dengan orang tua, adik. Supaya apa kita juga bercanda itu? Supaya kita tidak gampang tersinggung dengan orang lain. Kita juga belajar memaklumi orang lain. Jadi mungkin ada yang menjadi kakak, ayah, adik-adik, atau menjadi adik yang punya kakak, yang punya adik. Misalkan diganggu, ya jangan cepat emosi juga gitu, dikontrol emosinya supaya kita juga tidak gampang sakit hati gitu. Kalau sakit hati kan terus dipendam lagi, apalagi kan panas juga hati kita. Atau kalau dilampiaskan main mukul saudaranya, nggak baik juga seperti itu ya. Jadi pesan ini bukan buat adik-adik saja sebenarnya. Kakak juga belajar dari apa yang kakak sampaikan sendiri. Bukan berarti kakak ngomong begini, kakak orangnya paling hebat, itu enggak juga. Kakak juga sama-sama belajar dengan adik-adik. Belajar mengendalikan emosi, belajar untuk berbagi, ya, tidak serakah, ya. Jadi itu adik-adik yang kita pelajari minggu ini. Kiranya apa yang kakak sampaikan boleh adik-adik terima dan terapkan di kehidupan adik-adik masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 40, Kasih dari Tuhanku.
Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan ini boleh menjadi pedoman kehidupan kami ke depannya Tuhan Yesus, menjadi pengingat ketika kami melakukan yang tidak sesuai dengan turut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kiranya kami juga berdoa agar Engkau mengampuni dosa kami Tuhan Yesus, yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja, yang menyakiti hati teman-teman kami, terlebih lagi menyakiti hati Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada minggu hari ini kami mau berdoa untuk adik-adik semua, adik-adik lain PT yang sedang sekolah, masa pendidikan. Kiranya Engkau memberikan mereka semangat Tuhan Yesus dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari sekolahnya, walaupun seperti situasi sekarang ini Tuhan Yesus. Kiranya juga Tuhan Yesus memberkati kedua orang tua mereka, ataupun di tempat mereka tinggal bersama-sama dengan adik-adik lain. Kiranya Engkau memberkatinya agar Engkau memberikan kesehatan, berkat daripada-Mu Tuhan Yesus di masa seperti COVID seperti ini Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat kakak-kakak layan di dalam pekerjaannya, pendidikannya. Engkau yang lebih mengetahui pergumulan mereka agar membimbing mereka, memberkati sesuai turut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan Yesus, mulai dari Pak Pendeta, Bu Pendeta, Presbiter, Penatua, Diakan, dan pengurus Kenang Pelkat dalam menjalankan tugasnya di gereja-Mu ini, agar selalu diberikan semangat, sukacita dalam melayani ini Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan, dan nantinya persembahan adik-adik berikan ke orang tua, dan orang tua akan memberikan ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat Sekarang Bersyukur. Adik-adik, mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena baru saja kami memberikan persembahan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tiap-tiap orang yang memberi. Kiranya Engkau memberikan berkat bagi mereka. Tuhan, berkatilah persembahan ini agar berguna bagi pelayanan kasih-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menerima berkat, mari kita kembali mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 344, Ingat Akan Nama Yesus.
adik-adik, kita sekarang sudah tiba di penghujung ibadah. Oleh karena itu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu kami boleh ibadah hingga akhir ini, dan kiranya Engkau memberkati kami yang akan kembali ke keluarga kami, ke teman-teman kami, ke keluarga terkasih, dan kiranya Engkau memberkati kami agar selalu dalam perlindungan-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Saudara selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Terima kasih untuk Kak Peter yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan terima kasih untuk tim musik dan tim multimedia yang sudah melayani pada pagi hari ini juga. Dan terima kasih untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa untuk ibadah minggu depan tetap akan ada di channel YouTube GPIB Manuel Bung Karno. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.